Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kita kali ini berjumpa lagi dalam Matematika kelas 9 Matematika SMP IT Abu Bakar. Kali ini kita melanjutkan lanjutan bab 2 yaitu fungsi kuadrat. Bab 2 ada persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat sudah kita bahas, sekarang fungsi kuadrat. Oke. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini peta konsepnya. Ini kata kuncinya fungsi kuadrat, akar kuadrat sudah kita bahas ya, persamaan kuadrat. Ini kompetensi dasarnya bisa kalian baca 3.2 sampai 4.4. Kemudian di sini ada peta konsep, ada grafik fungsi kuadrat, gini ya. Grafik fungsi kuadrat, grafiknya bagaimana akan kita bahas tuntas di video ini. Kemudian nanti ada sumbu simetri, nilai optimum di video berikutnya ya. Silahkan ikuti di video berikutnya sumbu simetri dan nilai optimum. Kemudian nanti berikutnya ada menentukan fungsi kuadrat dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini kalian perlu mengingat kembali kemarin ya. Ingat kembali PK bentuknya AX kuadrat plus BX plus C ini, oke. AX kuadrat plus BX plus C. Kemudian ini nilai diskriminan. Ini nilai diskriminan ya, diskriminan. Oke. Ini diingat D sama dengan B kuadrat min 4AC. Semoga ini sudah lancar menghitung nilai diskriminan. Ini sudah inti ya. Ini A1, B5, C. 6. Ini diingat kembali. Ini ya. Kemudian di sini A2, ini A, ini B, ini C. C negatif 3. Diingat kembali. Ini akan muncul di pokok bahasan ini, di fungsi kuadrat, sehingga kalian perlu ingat kembali. Ini di sini A sama dengan 1, B tidak ada, C negatif 9 ini, oke. Bentuk fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Sama ini ya, ax kuadrat plus bx plus c. Sama dengan persamaan kuadrat. Nah, fx itu sama saja nilai y ya, atau hasilnya, atau hasil gitu ya. Hasil atau rank gitu ya, rank. Nanti range gitu ya. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini sama dengan a tidak boleh sama dengan 0. B dan c-nya boleh sama dengan 0. A tidak boleh sama dengan 0. Tadi sudah kita deteksi ya. Grafik fungsi kuadrat menyerupai parabola. Ini berbentuk parabola. Parabola bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Sehingga dapat dinyatakan dengan fungsi parabola. Juga ini disebut fungsi parabola juga. Ini fungsi kuadrat fx sama dengan y, ini sama ya. Fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ini. Dengan satu syarat, a tidak boleh sama dengan 0. Syaratnya satu, a tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, coba manakah di antara fungsi berikut yang merupakan fungsi kuadrat? Yang merupakan fungsi kuadrat. Ini betul? Betul. Fungsi kuadrat A tidak boleh sama dengan 0 ini ya. Harus punya A ya, harus punya A dan A tidak boleh sama dengan 0. Ini betul. Ini tidak. Kenapa? Coba dideteksi. Tidak ada X kuadratnya. Ini juga bukan, ini bukan juga, ini betul, ini bukan ya, ini bukan karena di sini nanti dikalikan menjadi x pangkat 3, ini bukan juga gitu ya, ini bukan di sini nggak apa-apa ya, ini antara x dan ini iya betul, ini iya betul gitu ya, sehingga yang ini bisa dikatakan a sama dengan negatif 5, B sama dengan negatif 1, C sama dengan 3 ini, insya Allah ini udah hafal ya, lancar. A, B, C berapa?
Kemudian mana. Kedudukan fungsi kuadrat dinilai dari nilai A-nya dan nilai diskriminannya. Dinilai dari A-nya, ini A lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas ini ya. A lebih besar dari 0. Ini A lebih besar dari 0 semua. A lebih besar dari 0. Kalau A kurang dari sama dengan 0, ini terbuka ke bawah ya, terbuka ke bawah. Pucuknya di atas, terbukanya ke bawah ini. Kalau D berdasarkan diskriminan, D lebih besar sama dengan 0, maka dia melewati sumbu X. Ini sumbu X-nya. D sama dengan 0, dia hanya menyentuh sumbu X gitu ya. D kurang dari 0, dia mengambang di atasnya, tidak menyentuh X. Begitu juga dengan ini, D lebih besar dari sama dengan 0, melewati X. D sama dengan 0, hanya menyentuh X. D kurang dari 0, tidak menyentuh X gitu ya. Akan lebih lengkapnya ini juga sama gitu ya. Ini sama. A lebih besar dari 0, terbuka ke atas semua. D kurang dari A kurang dari 0, ini terbuka ke bawah atau pucuknya di atas. Ini pucuknya di bawah gitu ya. Ujungnya atau pucuknya ini ya, D lebih besar dari 0, melewati sumbu X, D kurang dari 0, hanya menyentuh, C kurang dari 0, tidak menyentuh. Gitu juga dengan ini paham ya insya Allah. Ini juga keterangan lebih lengkap gitu ya. D lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0, grafiknya seperti ini gitu ya. Terbuka ke atas juga. Menyentuh saja di sini gitu ya. D sama dengan 0, A lebih besar dari 0. Ini sama keterangannya dengan dua yang awal tadi. Oke? Ini tadi sudah, ini namanya titik puncak. Nanti akan kita bahas di bab 2. Ini titik puncaknya. Ini terbuka ke atas, ini terbuka ke bawah, ini terbuka ke atas. A kurang dari 0, gambarnya seperti ini. A lebih besar dari 0, gambarnya seperti ini. Oke, berikutnya ini grafik fungsi kuadrat, ini sudah nanti ya. Nanti ini dibahas di slide, di video berikutnya juga. Ada nilai minimum, ada nilai maksimum. Cara berhitungannya nanti sama ya. Nilai minimum, nilai maksimum gitu ya. Di sini nanti kita praktek. A semakin besar, maka grafiknya semakin kurus. Kita praktekkan di sini ya. Namanya program GeoGebra gitu ya. Nanti kita aplikasikan. A-nya semakin besar, grafiknya semakin langsing, semakin kurus. A-nya semakin kecil, grafiknya semakin membesar seperti ini gitu ya. Nanti coba kita praktekkan di sana biar tidak bola-balik. Karakteristik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Ini nilai diskriminan ya, diingat-ingat cara menghitung diskriminan gitu ya. Kalau D-nya lebih besar dari 0, maka dia di titik yang berbeda. Tadi sudah ya, tadi sudah kayak gini, di titik berbeda. Ini titik berbeda. D sama dengan 0, hanya dia menyentuh, menyinggung kayak gini. Ini melewati. Kalau A kurang dari 0, maka dia mengambang di atasnya, gini ya. Ini kemarin kan sudah diskriminan dan sebagainya, akar real berbeda, akar real sama, imajiner dan sebagainya sudah. Kemudian berikutnya ini contoh tadi ya, contoh nih akan semakin langsing gambarnya. Ini ini kan A-nya sama dengan 1 ya, A-nya sama dengan 2, di sini A-nya sama dengan 3. Maka A-nya semakin besar, gambarnya semakin langsing gitu ya. Angkanya semakin kecil, gambarnya semakin gemuk besar gitu. Oke, nanti kita praktek. Di sini ini grafik fungsi ya, ini A-nya negatif, A-nya negatif ya, A-nya min 1, maka dia terbuka ke atas ini, yang warna merah ini, terbuka ke bawah ya, terbuka ke bawah. Ini yang warna biru ini, yang warna hitam, A-nya sama dengan 1, maka dia terbuka ke atas ini, A-nya sama dengan 1, terbuka ke atas gitu ya, ujungnya di bawah gitu, oke?
Ini fungsi salah satu ya, bisa kita pelajari lagi. Ini titik-titik apa dan sebagainya, nanti kita pelajari di pokok bahasan berikutnya gitu, oke? Ini latihan soalnya, silahkan kalian berlatih soal. Perintahnya ini 2, perintahnya 2. Tentukan nilai A, B, C ya, dari fungsi ini, A berapa, B berapa, C berapa, oke. Misalnya ini, A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 0, cara menjawabnya. Kemudian dari sini tentukan termasuk jenis grafik manakah di antara ini ya, di antara ini termasuk jenis apa? Misalnya ini, maka kalian hitung diskriminan dulu. Oh iya, ini diskriminannya dihitung ya, diskriminannya dihitung. D sama dengan B kuadrat min 4AC, berarti D. Berarti berapa? B kuadrat. 0 kuadrat kurangi 4 kali A-nya, 1 kali C-nya 0, 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 0, berarti 0, berarti diskriminannya 0 ya. A-nya lebih besar dari 1, A-nya lebih besar dari 0, D-nya sama dengan 0. Berarti grafik mana? Berarti grafik ini ya. Berarti ini gambarnya gambar B. Cara menjawabnya ya, grafik-grafik B ini. Kemudian ini silahkan dihitung lagi ini ya, sampai 7 gitu ya. Sudah diberi sampel 1. Mari kita praktek program namanya program GeoGebra tadi ya, misalnya tadi di sini misalnya X kuadrat tambah ya, tambah misalnya di sini 2X tambah 1 di sini. Nih grafiknya seperti ini. Nih ya, grafiknya seperti ini. Ini grafiknya. Coba kita inikan lagi di sini ya. Oke, X kuadrat plus 6X, 6X. Positif 9. Kita enter gitu ya. X kuadrat plus 6X plus 9, maka grafiknya seperti warna biru. Ini kan ada keterangannya, ini biru dan sebagainya, gitu ya. Ini, oke? Paham? Coba nanti kita praktekkan lagi yang tadi semakin gemuk dan sebagainya. Oh ini di close, ini delete. Ini semakin gemuk, misalnya di sini X kuadrat. Grafiknya seperti ini. Ini X kuadrat gitu ya. Grafiknya ini X kuadrat. Di sini kita A-nya semakin besar gitu ya. A-nya semakin besar di sini. A-nya 4 gini. Oh, berarti dia yang warna ini yang warna apa ini? Yang warna oranye gitu ya. Kita perbesar lagi, akan semakin semakin langsing. Di sini dibuat berapa ya? Di sini dibuat 10 gambarnya. Akan semakin, ini warna apa ya? Warna ungu. Ini warna ungu, akan semakin langsing dia gitu ya, oke? Ini semakin langsing dan sebagainya. Di sini kita duplikat lagi. Di sini misalnya gambarnya 1/2 gitu ya. Ini di enter. Wow, gambarnya semakin gemuk ini. Ini warna apa? Coklat ya atau hitam. Hitam muda gitu ya. Ada hitam muda tuh. Ini kayak gini itu ya. Di sini diduplikat lagi. Oh, salah pencet. Mana tadi? Duplikat. Di sini kita ubah lagi di sini 1/10. Wow, grafiknya semakin gemuk banget gini ya. Bukan 1/10 pun sudah gemuk di sini. 1/5 gitu ya. 1/5, mana? 1/5 di sini. Wow, nih dan sebagainya. Ini dilihat dari nilai A-nya gitu ya. Nanti dilihat dari nilai ini kalau di sini negatif, bagaimana kalau negatif? Kita praktekkan. Kalau A-nya negatif gitu ya. Kalau A-nya negatif, coba kita praktekkan, hapus dulu gitu ya. Wow, delete bukan setting. Ini namanya program GeoGebra. Kalian silahkan bisa mengunduh. Ini nih dan sebagainya. Dia program nilainya negatif seperti ini di sini. Di sini misalnya diberi angka
2, di sini 2 misalnya kayak gini, kita enter. Nah, seperti ini. Ada angkanya semakin nilainya semakin dia semakin langsing gitu ya, oke. Di sini misalnya min X kuadrat, di sini berapa? Min 9, kita enter seperti ini gitu ya. Di sini, eee positif 9 kita enter. Wow, gambarnya seperti ini gitu ya. Nanti kita belajar lagi, sumbu simetri, kemudian titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan sebagainya gitu ya. Oke? Pengantar ini semoga paham. Kalian ini silahkan dicoba 6 soal, karena tadi nomor 1 sudah dicoba ya. Berarti nomor 2, kalian tentukan nilai A, B, C-nya berapa, hitung diskriminannya. Setelah ketemu A, ketemu B, hitung diskriminannya. Kalian nomor 2, berarti misalnya ya, nomor 2 misalnya grafik A gitu ya. Kalian hanya menulis seperti itu. Nomor 5 misalnya grafik E, itu misalnya gitu ya, ya hanya sampai di situ. Semoga semakin paham, semakin lancar. Silahkan bantu channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman. Semoga membantu pembelajaran matematika. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga semakin lancar.